Oke, Geser kita lagi. hari ini mulai membahas tentang networking ya. Gitu. Kalau menurut kalian yang terpikir pertama kali kalau bicara tentang networking IT itu apa gitu? Coba kalau Davin, apa yang kepikiran tentang networking IT? Davin, Networking IT. networking dalam IT itu yang kepikirannya apa? Yang terbayang apa? Eh, komputer yang saling terhubung. Hmm? Komputer yang saling terhubung. Komputer yang saling terhubung ya, gitu ya. Kalau perangkatnya apa yang kebayang? Device apapun, komputer, handphone, PC. Oh, oke ya. Itu yang perangkat yang saling terhubungnya gitu ya. Kalau yang saling menghubungkannya apa? Jaringan apa internet. Oh, oke ya, oke. Itu betul salah satu betul ya. Kemudian kalau langit, apa yang terbayang langit? Kalau networking itu, IT networking, apa yang kebayang? Kalau orang ngomongin jaringan komputer, nah itu apa yang terbayang? Yang kepikiran apa? Wireless atau WiFi atau apa? Nyambungan. Apa? Tidak terbayang sama sekali. Belum ya? Belum. Oke, belum kebayang ya, gitu. Kalau Agam, apa yang terbayang Agam? Kalau kita mau kayak ngapain Pak, apa perangkat yang saling terhubung. Nah, saya dari hubung ya, gitu ya. Kalau perangkatnya, yang Agam tahu apa perangkatnya? Di perangkat aja. Hah? Ya perangkat yang kita pakai gitu. Oke, kalau perangkat untuk jaringan, gitu. Oh, Selain kalau kalau apa namanya, kalau perangkat komputer, HP itu kan ini ya, kliennya gitu ya, istilahnya. Nah, yang perangkat jaringannya itu sendiri apa? Tahu nggak itu? router gitu Pak. Hmm? Router Pak. Apa Router. contohnya apa perangkat yang terkait dengan jaringan itu sendiri gitu. Router Pak. Router gitu ya. Kemudian apa lagi? BTS masuk gak Pak? Apa? Apa menara BTS. Menara BTS masuk itu gitu ya. Secara umum karena dia yang menjadi media transmisi untuk HP kita gitu ya. Koneksi itu. Itu masuk. Terus apa lagi? Tuh. Kalau router seperti apa yang di belakang kalian tuh ada ya? Itu namanya apa itu? Router. Router. Itu selain router fungsinya apa lagi dia? Kalau untuk wireless apa namanya biasanya fungsinya? Ada istilah khusus yang menjadi simpul tempat kita connect ke WiFi. Pernah dengar namanya AP nggak? Access point. Oh, Nah, yang kalau kita buka WiFi di HP kita kan ada nama-namanya itu ya. Kita mau connect kemana? Nah, itu sebetulnya access point itu nama dari access point, gitu ya. Nah, itu perangkatnya bentuknya bisa seperti yang ada di ruang itu ya, yang di belakang itu router gitu ya. Itu kemudian nanti ada juga perangkat-perangkat lain eh yang saling menghubungkan antar jaringan gitu ya. Itu. Sekarang kita lihat dulu ininya ya, komputer networking ya. Sama seperti yang tadi eh, Davin jabarkan ya. Nih, jaringan komputer dan manfaatnya gitu ya. Jadi dia adalah perangkat komputer atau perangkat TIK yang lain ya. Jadi tidak hanya komputer gitu yang terkoneksi satu sama lain gitu ya. Dan bertujuan untuk berbagi sumber daya gitu ya. Ini sebetulnya
apa namanya berbagi sumber daya itu definisi lama sebetulnya ya. Jadi kalau dulu itu mungkin sekarang juga masih masih kepake, cuman kepakainya lebih spesifik gitu ya. Kayak misalkan kalian pernah ngeprint nggak? Gitu. Ya. Pernah ngeprint kan? Ngeprint lewat laptop, tetapi printernya tidak colok langsung ke laptop. Pernah nggak itu? Pakai wireless. Nah, itu sebetulnya itu yang yang namanya istilahnya berbagi sumber daya ya. Printernya itu nyolok ke jaringan gitu ya. Nah, kita yang terhubung ke jaringan itu bisa ngeprint dengan printer yang sama gitu. Nah, itu yang terkait dengan berbagi sumber daya gitu ya. Kemudian di sini untuk berbagi sumber daya, setiap perangkat harus menggunakan aturan komunikasi atau protokol yang sama gitu ya. Nah, jadi setelah kita connect ke jaringan, itu sebetulnya harus ada istilahnya namanya protokol untuk saling bercakap-cakap gitu ya. Saling apa namanya memahami tentang apa yang ditransmisikan gitu ya. Kan kalau jaringan itu kan kita sebetulnya kirim data, kita terima data itu kan ada bukan coding ya, bukan bukan uh, source code bukan ya, tetapi ada protokol tersendiri itu supaya bisa saling bercakap-cakap ya. Nah, yang sering digunakan itu adalah namanya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi ada TCP/IP. Nah, ini yang sangat populer ya. Ini dipakai untuk kita browsing internet, untuk kita chatting via WhatsApp, untuk kita nonton video di Netflix, nah, gitu. Itu semuanya menggunakan TCP/IP gitu ya. Protokol ini digunakan untuk memberikan identitas pada perangkat yang dikenal sebagai IP address gitu ya. Nah, tiap-tiap device gitu ya, tiap-tiap node yang terkonek ke jaringan itu kan mesti punya ini ya, mesti punya identity unik ya. Gitu. Seperti kalau misalkan oh kalian lagi nggak bawa HP ya kalian ya? Ada yang bawa HP nggak? Ada beberapa Nggak Pak. ada ya? Beberapa Pak. Ada. Nah, coba di HP kalian itu siapa yang bawa HP? Fauzan bawa, Fauzan. Langit Pak. Langit bawa Pak. Oh, Langit. Nah, coba bisa dilihat di HP-nya Langit ya. Misalkan lihat di bagian ini Langit, di bagian WiFi, kan konek ke WiFi nggak itu? Konek ke WiFi nggak? Ya. Ya. Nah, coba lihat di detailnya. Coba diklik lebih lama WiFi-nya, lihat detailnya ada apa aja itu. Detail dari WiFi yang koneknya, coba. Langit Bisa belum konek dibantu Pak. teman yang lain mungkin? Bisa kelihatan, bisa dibantu coba. Coba Fauzan mungkin bisa, itu bisa kelihatan nggak? Ada IP address, subnet, Ah, subnet eh, IP address-nya berapa itu di situ? 172 Terus? 27 172 27 Ah, 89 223. oke. Itu namanya IP address. ini ya, IP Oh, address tadi itu. ya. Jadi setiap kalian connect ke jaringan gitu ya, itu itu nanti kalian akan dapat IP address device apapun itu gitu ya. Sama seperti kemarin waktu kita mau mencoba apa namanya ngontrol itu ya, yang motor robot gitu ya, yang mobil kemarin ya. Itu kan kita koneknya via IP address tuh. Nah, IP address-nya itu yang 10 40 01. Nah, itu IP address ya gitu. Ini ya. Jadi selalu ada IP address gitu. Apapun itu perkara nanti itu perlu atau enggak, nah itu kadang kalau kita sekedar connect aja mungkin tidak perlu IP address itu gitu ya. Tapi ada kalanya kita perlu tahu IP address-nya gitu ya. Tapi selalu setiap yang connect itu ke jaringan akan punya IP address. IP address itu ada dua versi ya. Ada IPv4 sama IPv6. Kalau yang tadi David bacain tadi itu IPv4 ya. Jadi alamatnya formatnya kayak gini.
X, X, X 4 ada 4 bagian ya. Isinya adalah angka itu dari 0 sampai 255 itu ya. Dengan X adalah angka dari 0 sampai 255. Kalau tadi kan berapa? 172 ya. Apanya ya? 172 berapa tadi itu ya. Ada 4 bagian itu. Nah, selain itu ada lagi nggak IP address yang tadi di HP tadi, David? Coba lihat lagi. Kayaknya Ada lagi nggak selain IPv4-nya? ada Pak. Apa itu coba bacain? Dia subnet mask Oh, bukan, bukan yang itu. Yang IP address yang lain. routernya. Bukan. Terus apa lagi? Udah nggak ada lagi. Ada nih wifi address nggak ada. Bukan. Nggak Bukan. ada IPv6-nya nggak ada. Nggak ada Pak. Oh ya, dia berarti dia nggak support IPv6 ya. Itu Iya. biasanya ada yang support IPv6, ada yang support, ada yang tidak support itu ya. Tapi yang selalu disupport adalah IPv4. Contohnya tadi ya. Gitu. Jadi di HP kalian masing-masing, walaupun tidak connect ke WiFi pun, itu nanti ada juga IP address-nya. Kalau kalian cek detail dari koneksi datanya ya, paket data ya, gitu. Itu akan ada IP address juga, gitu. Gitu. Nah, dalam IPv4 itu mengandung dua informasi itu ya. Ada namanya network ID dan satu lagi adalah host ID. Network ID terletak di bagian awal gitu. Sisanya digunakan untuk host ID gitu. Jadi IPv4 yang digunakan dalam jaringan ada tiga kelas ya. Tidak kelas A, kelas B, kelas C. Ini nanti kalian perlu tahu aja ini ya. Ah, jadi ada kelas A itu jangkauannya adalah ini apa namanya? Digit yang pertama itu angkanya mulai dari 1 sampai 126 gitu ya. Itu namanya kelas A network. Tadi ada subnet ya. Tadi kan tapi ini perlihat ada subnet tadi itu ya. Ini ada subnet default. Kalian mungkin tidak harus paham juga ini gitu ya. Sekedar tahu dulu gitu. Kemudian ada kelas B itu mulai dari 128 kalau di depannya ada 128, 191. Nah, itu berarti dia kelas B. Tadi kan depannya tadi berapa? David 172 ya. Gitu Iya. ya. 172 itu berarti dia masuk ke kelas B. Gitu ya. Nah, nanti kalau kelas C itu angkanya mulai dari 192 sampai 233 gitu. Itu nanti masuk ke kelas C gitu. Ini subnetnya dibedain dengan subnet. Subnet ini pengaruh ke dalam satu jaringan, kelompok jaringan itu berapa jumlah node itu yang terhubung gitu ya. Gitu. Semakin banyak nolnya kayak gini ya, itu semakin besar itu jumlah node yang saling terhubungnya gitu ya. Kalau cuman seperti ini, itu jumlah node yang bisa saling terhubung dalam satu sub network itu cuman sebanyak 25 253-an lah. 252, 253 gitu ya jumlahnya. Di bawah 255 komputer ini. Node ya, di bawah 255 node. Tuh, nah ini beberapa manfaatnya ya. Ada untuk berbagi sumber daya, seperti yang printer tadi, itu ya. Atau bahkan mungkin nah ini ya, ini ada printer, ada scanner gitu ya. Ada storage juga bisa dipakai secara bersama storage-nya gitu ya. Kalian pernah dengar namanya apa namanya berbagi storage dalam satu jaringan gitu ya. Nah, itu nanti ada juga gitu ya, berbagi storage dalam satu jaringan. Kemudian ada tentang integrasi data gitu ya. Integrasi data itu ada berbagi data dan integrasi data menjadi lebih mudah ya. Kemudian untuk komunikasi, nah kalau komunikasi udah sering kita pakai ya, dipakai untuk WhatsApp, dipakai untuk uh, main game bareng. Nah itu kan sebenarnya masalah komunikasi juga ya. Kemudian ada pemeliharaan dan pengembangan. Nah itu kemudian juga tentunya ada security juga ya. Karena kan yang paling mudah security itu begitu kita masuk WiFi dimintain password gitu ya. Tetapi kalau kita punya satu jaringan itu kita juga harus perketat gitu security-nya ya. Atau
Karena kalau tidak cukup ketat itu nanti siapa aja bisa masuk, siapa aja bisa ngeprint katakanlah gitu ya. Kalau ada printer, terus siapa aja bisa ngambil data gitu ya. Kan kita nggak mau seperti itu ya. Mesti ada apa namanya istilahnya itu uh, privileges gitu ya. Ada batasan-batasan tertentu gitu siapa aja yang bisa mengakses apa gitu ya. Tuh. Kemudian bisa tahu informasi terkini ya. Nah, ini terkait dengan internet ya. Data yang informasi yang digunakan mudah diakses dan merupakan data informasi terbaru gitu ya. Gitu. Oke, nah kemudian selain itu, selain eh, yang tadi ya masuk ke jaringan gitu ya. Nah, kalau terkait dengan ini, dengan game misalkan, game game developer gitu. Kemarin yang jadi game developer itu siapa? Langit sama Davi ya, gitu. Nah, Davi, eh, apa kaitannya jaringan dengan game developer nih? Gitu. Kebayang nggak apa yang terkait dengan jaringan untuk misalkan game gitu? Gitu. David pernah main ini nggak? Apa namanya? Game online? Sering ya, gitu ya. Kalau game yang nggak online, Sering pernah nggak? David itu mana? David di belakangan itu kan? David. pernah Pak, Hah? pernah Pak. Pernah. Contohnya apa kalau yang game yang tidak perlu online? Gitu. Block Blast. Hmm? Tetris Pak. Tetris Pak. Oh, Tetris. Oke, ya. Tetris ya. Bedanya apa itu? Game nggak online sama game online itu? Eh, Kalau online ada servernya gitu Pak. Oke, kalau dari sisi fungsionalnya apa? Di gamenya sendiri. Bisa terhubung sama orang lain. Oke, Kalau nah itu ya. Itu jaringan gitu ya. Tapi ada juga game apa namanya kayak ini ya kayak memperbarui aset game gitu ada ya. Gitu ya. Itu perlu online dulu gitu ya. Atau upgrade ini ya, upgrade perangkat atau upgrade apa-apa yang dimiliki gitu ya. Kemudian juga ada namanya apa? Leaderboard ya. Kalau pencapaian itu gitu ya. Ada yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau kalau apa namanya? Pengen menjadi pengembang game gitu ya. Itu perlu dipikirkan. Salah satunya adalah mengenai jaringan ini gitu ya. Uh, Jaringan ini maksudnya gini, kayak game online itu kalau kalau dulu zaman dulu gitu, game online itu lebih banyak game itu lebih ini ya, lebih banyak offline ya. Dalam arti game yang bisa dimainkan di komputer sendiri gitu atau di laptop sendiri gitu ya. Kalau mau main bareng-bareng itu biasanya masuk ke jaringan lokal gitu ya. Gitu. Dulu dulu masih komputer-komputer masih terhubung via kabel dulu ya. Kabel masuk jaringan gitu ya. Nah, baru nanti bisa saling sama-sama saling buka gamenya kemudian kita main bareng gitu. Terbatas gitu. Internet masih belum terlalu banyak gitu ya. Belum terlalu masif dipakai untuk online game gitu ya. Tapi sekarang sudah sangat biasa gitu ya online gamenya itu gitu ya. Dan itu sebagai pengembang game misalkan gitu ya, developer game itu harus bisa tahu tuh gimana cara mengakomodasi eh, karakter atau pemain lain dalam satu ini ya, dalam satu session gitu ya, gitu. Jadi tentunya akan sangat berbeda cara bikin gamenya gitu ya, antara game yang standalone gitu ya, yang jalan sendiri tanpa harus connect ke jaringan tanpa harus melibatkan pemain lain gitu ya. Dengan nanti misalkan multiplayer, multiplayernya tapi dengan orang lain yang bareng-bareng dalam satu sesi gitu ya.
Itu sekarang banyak game kayak gitu-gitu ya. Satu grup itu adventure bareng gitu ya. Nah, itu dari sisi developernya itu harus mengakomodasi itu. Itu bagaimana kalau misalkan lag gitu ya. Kalau yang satu koneksinya ternyata lambat nih, yang satu koneksinya kenceng gitu. Nah, gimana mengakomodasi itu? Nah, itu nanti salah satu jadinya topiknya jadi cukup advance tuh gitu ya untuk jadi pengembang gamenya gitu. Nah, kalau kalau untuk pengembang aplikasi gitu ya, aplikasi lain gitu ya, misalkan yang ada istilahnya nanti real time aplikasi gitu ya, ada juga yang tidak real time gitu ya. Nah, kalau yang real time aplikasi, contohnya apa itu? Apa namanya? Fauzan, tahu contoh aplikasi yang real time? Hmm? Tahu nggak? Yang real time itu berarti langsung gitu ya, langsung berubah seketika kayak seperti apa namanya tidak ada nge-lag kayak gitu-gitulah, tidak ada diputar ulang nah, gitu. Apa contohnya? Handphone, Pak. Hmm? Telepon. Aplikasi, aplikasi yang real time, aplikasinya, nama aplikasinya apa contohnya? WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp itu WhatsApp apa ini? WhatsApp chatting ya. Jadi, WhatsApp chatting itu tidak harus real time itu kan karena kalau WhatsApp kita mati, nanti kita nyalain lagi WhatsAppnya, message baru datang gitu ya. Padahal udah dikirim sejam yang lalu, nah, kayak gitu. Gitu. game Pak, game. Hah? Contohnya apa? Contohnya, Real time aplikasi? Ini yang kita pakai apa? oh, Zoom, Zoom. Zoom. Kan video conference ada di hadapannya ya. Iya. Nah, kalau video conference ini kan real time aplikasi ya, gitu ya. Itu video conference itu ya. Itu real time aplikasi. Zoom, Google Meet gitu ya. WhatsApp video call, nah itu baru tentang aplikasi ya. Game juga sebetulnya tentang aplikasi juga ya, kalau game online itu ya, karena kan apa namanya 5 6 orang pemain itu kan saling kerjasama, nah itu juga real time juga gitu ya, real time aplikasi gitu. Nah kalau aplikasi yang network tetapi tidak real time, ya contohnya kayak WhatsApp biasa, kemudian ada Telegram, ada chatting tapi chatting yang tidak harus real time ya. Kemudian ada juga eh, yang paling paling kuno atau bukan paling kuno ya istilahnya paling umurnya panjang apa? Kalau aplikasi komunikasi yang paling umurnya paling panjang dan sekarang masih ada dipakai. Facebook, Pak. Facebook. Hah? Facebook. Apa? Kurang jelas Bapak. Facebook, Pak. Facebook ada lagi yang lebih tua lagi dan masih dipakai sekarang SMS, Pak. SMS. untuk komunikasi lewat SMS. internet. SMS, Pak. SMS, Pak. Ada yang tahu? SMS. SMS bukan, Pak. Lah. Keluar. Oh, berarti bukan ini kan? Oh iya. Oke, sorry tadi ya Pak. Putus. Ada yang tahu? SMS mungkin, Pak. Hah? SMS. SMS, ya SMS termasuk udah tua gitu ya. Tapi ada lagi yang lebih tua lagi. Telegram. Sampai sekarang masih ada. Dan kalian punya sebetulnya. Gitu. Surat pos, Pak. Hah? Surat. Iya. Email. Email. Oh iya. Email yang kalian punya kan email kan? Ya. Nah, itu itu salah satu media komunikasi yang eh, dulu awal-awal mulai ada internet itu belum belum internet seperti sekarang ya, tapi jaringan mulai terhubung itu sudah komunikasinya lewat semacam email gitu, teks gitu ya, dikirimkan itu elektronik
namanya juga electronic mail ya. Itu. Jadi isinya teks saja awalnya ya. Itu. Tapi sekarang email-email sekarang bisa berisi gambar, bisa berisi video juga gitu ya. Kalau dulu awal-awal cuman tulisan aja gitu ya. Kalian pernah ini kan kirim surat ya? Kirim surat beneran kan pernah ya? Kelas berapa waktu itu ya? Kelas 10 ya? Pernah dulu gitu. Kirim surat beneran, mail gitu ya. Bukan email tapi mail gitu bikin surat gitu. Nah, email itu memang awalnya di teks itu ya. Tapi sejarahnya udah sangat lama sekali itu pertama kali digunakan gitu ya. Sekarang mungkin termasuk yang masih cukup aktif digunakan gitu ya. Mungkin kalian jarang banget pakai gitu ya, tetapi di luaran itu masih sering dipakai itu paling tidak misalkan untuk uh, kalau misalkan kalian mau masuk ke sesuatu kemudian ada apa multi factor authentication ya MFA gitu ya itu kan kirimnya ada via email salah satunya ya setelah masukin password nanti perlu masukin kode lagi yang ada di kirim ke SMS atau kirim ke email itu masih masih kepake itu. Gitu. Oke, nah itu tentang apa namanya aplikasi-aplikasi yang menggunakan jaringan secara langsung ya. Tuh. Ada satu lagi yang menggunakan jaringan secara langsung tetapi apa namanya termasuk yang booming ya. Gitu. Apa? Kalian mesti pakai itu, gitu. Yang ada sekarang. Kategorinya apa kategorinya? Karena dia kategorinya ada game online, ada video conference ya, aplikasi Zoom sendiri gitu ya. Apalagi yang kalian sering pakai itu Sos- dan perlu online. Sosial media, Hmm? sosmed, Sosial media itu udah lebih spesifik ya. Yang lebih umumnya apa? Yang yang kelompok besarnya sosial media itu eh, sub bagian kelompok dari kelompok besar tadi itu. Kelompok besarnya apa? Itu. WWW gitu ya. oh, World Tahu Wide nggak apa kepanjangannya apa WWW? Web, World World Wide Web Web, itu. Itu situs lah ya. Kalau Indonesianya situs lah ya. Gitu. Nah itu situs itu isinya kan macam-macam ya. Ada sosial media, apa namanya ada aplikasi apa situs berita gitu ya situs belanja nah itu macam-macam gitu nah kelompok besarnya itu uh, web gitu ya singkatnya web ya www web gitu ya singkatnya itu nah nah itu juga uh, berkembang tuh dari dulu yang sederhana cuman menampilkan teks sama menampilkan gambar gitu ya. Nah, sekarang di web itu bisa macam-macam tuh fungsinya ya. Kita bisa nonton video, kita bisa chatting juga bisa di situ juga ya. Ada yang WA via web gitu ya. Ada yang Telegram via web gitu. Ada Microsoft apa nama Google Meet via web, Zoom via web juga ada gitu ya. Tuh, ada yang sosial media, ada yang eh, apa namanya? Kalau belanja banyak lah ya. Itu situs-situs belanja, situs-situs untuk berinteraksi gitu ya. Itu. Nah, kalau web itu apa istilahnya ya? Ada language gitu ya, ada sintak gitu yang yang mendasari ini, mendasari si tampilannya gitu. Itu komponen utama dari web yang kita lihat gitu ya yang kita yang kita apa namanya ya kita lihat lah kita lihat di laptop kita lihat di HP itu adalah translasi dari satu sintak gitu ya terkenalnya sebagai sintak apa itu atau bahasa programming apa yang dipakai atau script apa yang dipakai untuk menampilkan sesuatu di web itu Agam tahu Agam hmm? Tahu nggak yang kita lihat di web itu eh, kalau bahasa programmingnya apa yang dipakai di situ? HTML kan Pak. HTML, oke betul ya. Itu ininya HTML ya. Base-nya itu yang basicnya itu adalah HTML gitu ya.
Kalau HTML doang itu selain HTML apa kalau untuk desainnya itu? Untuk pemilihan warna, untuk gambar kotak segala macam itu apa? JavaScript. Bukan JavaScript. Kalau JavaScript untuk scriptingnya ya. Satu lagi selain HTML C++ enggak. untuk desainnya gitu. David kemarin kan udah sempet bikin kan? Iya, Pak. Apa? Namanya apa David? CSS. CSS ya. CSS itu untuk desainnya ya. Untuk apa namanya mendrive desain, masalah warna, masalah tipografi gitu ya. Nah, itu digabung dengan HTML itu jadi satu situs yang bisa terbaca dan untuk sekarang bisa interaktif ya. Supaya lebih interaktif lagi, nah nanti biasanya menggunakan JavaScript gitu ya. Untuk masalah interaksi yang lebih rumit, yang lebih kompleks gitu ya. Gitu. Kalau interaksi-interaksi yang simple itu masih bisa pakai CSS gitu ya. Kalau dulu masih cuma sekedar HTML doang, itu sifatnya statis gitu ya. Jadi cuma semacam kita baca baca itu aja ya, baca sesuatu di itu aja di laptop gitu ya, di web browser gitu. Itu paling bisa kirim form, nah itu ada ya untuk kirim form itu ngisi form gitu. Gitu. Tapi sekarang dengan adanya tiga komponen utama itu ya, jadi ada HTML, ada CSS, sama ada JavaScript. Nah itu situs-situs itu jadi bisa semakin kompleks itu ya. Itu bisa mulai video conference, bisa interaksinya ada animasi-animasi kayak gitu gitu ya. Bahkan bisa main game juga ada ya gitu ya, game yang sederhana yang bisa ditampilkan di web browser dan dimainkan di web browser gitu ya. Itu tantangannya. Itu kebanyakan pakai JavaScript gitu ya kalau ada seperti itu gitu. Jadi sekarang hampir semua, bukan hampir semua ya, banyak aplikasi yang dulunya itu harus diinstal di apa namanya di laptop gitu ya. Kemudian bisa dijalanin di eh, browser, di web browser gitu ya, gitu. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak contohnya itu? Amat mana Amat? Amat ada nggak sih? Nggak kelihatan Amat? Ada, Pak. Ada ya? Di luar kamera ya, ya Amat ya. Contohnya apa Amat? Tahu nggak? Yang dulu dulu kita jalankan lewat aplikasi digital sendiri, tapi sekarang bisa dilakukan di browser. Gitu. Sering pakai juga mestinya Amat itu. Iya sering. Apa itu? Banyak kayak WA kan di WA WA. ya apa? Kalau WA eh, bukan WA itu ya salah satunya iya ya. Cuman bukan bukan itu maksud Bapak. Yang dulu sebelum ada WA yang sering kita pakai, kita harus install dulu kalau kita makainya ya. Install aplikasinya dulu baru kita bisa pakai. Tapi kemudian sekarang sudah ada versi online-nya. Ya bisa di browsing pakai web gitu. Bisa pakai browser gitu. Eh, ya, Contohnya apa? berarti sama. Hmm? Entah Pak. YouTube YouTube bukan YouTube. Google. Kalau aman ngetik sering pakai apa ngetiknya? Oh iya, di Docs. Doc ya, Google Doc ya. Kalau dulu harus pakai apa dulu? Pakai Microsoft Word. Nah, Microsoft Word kan harus di-download ya. Gitu. Nah, selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Excel. Oh ini apa? Excelnya ya, spreadsheet. Ya, Terus spreadsheet ya. Kalau ya, dulu Excel, sekarang bisa dilakukan di browser pakai Google Sheet ya. Gitu. Ada lagi nggak? itu Google Slide. Google Slide, presentasi ya. Terus yang sering kalau kalian pakai, kalau presentasi pakai apa kalian di internet? Canva. Canva gitu ya. Kemudian ada lagi yang
sekarang, tapi mungkin belum belum ini ya. Kalau yang suka desain dulu Oh pakai iya. apa? Corel Draw bisa atau enggak pakai Adobe Photoshop Photoshop sekarang ada di internet ya, ada bisa pakai browser ya. bisa. Nah kayak gitu gitu. Jadi mulai banyak beralih ke web gitu ya. Jadi, nah itu semua eh, ada ininya ya, ada language untuk programmingnya sendiri-sendiri itu, gitu. Jadi cukup cukup rumit jadinya, bukan sekedar HTML, CSS yang statis gitu, yang menambahkan informasi gitu ya, tetapi ada interaksi-interaksi tertentu gitu ya. Kayak kayak Google Sheet aja menampilkan garis-garis seperti sheet-nya itu aja juga perlu ini khusus gitu ya, perlu apa namanya script khusus juga gitu ya, gitu. Banyak aplikasi yang mulai ya tentunya ada itunya juga ya, ada apa namanya, ada yang aplikasinya sendiri yang perlu diinstal sendiri, tetapi ada juga yang bisa via web gitu ya. Sama seperti Zoom ya. Zoom itu ada aplikasi Zoom-nya, kita bisa install aplikasi Zoom kliennya gitu ya. Tapi bisa juga kita ikut conference via web gitu ya. Si Zoom menyediakan yang via webnya. WA gitu juga ya, WhatsApp itu ada aplikasi WhatsApp itu ya, baik di Android maupun di laptop itu akan ada aplikasinya sendiri ya. Kita bisa install sendiri ya. Tapi ada juga yang versi webnya gitu ya. Gitu. Nah, jadi praktis sekarang hampir sebagian besar aplikasi itu akan menggunakan jaringan gitu ya, menggunakan eh, internet gitu ya, bahkan menggunakan internet ya, bukan hanya jaringan doang gitu ya. Kalau jaringan doang nggak ada internet, kadang-kadang juga jadi seperti ini ya, apa namanya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain kita gitu ya, gitu. Nah itu salah satu yang apa kalian harus waspadai ya, ketergantungan dengan internet gitu ya. Itu. Ada yang pernah mencoba ini apa disconnected selama beberapa hari dari internet? Ada yang pernah nyoba nggak puasa internet gitu? Nah, camping. Ada yang pernah nyoba? Pas kemah, camping Pak. Oh, pas kemah ya, ya. Nah itu harus disconnect ya, karena nggak ada sinyal. Oke, itu karena nggak ada, karena terpaksa itu. Tapi kalau sengaja, gitu, gitu. Nah, mungkin jadi ini ya, itu kadang-kadang mungkin perlu ya, apa namanya kita perlu perlu disconnect dulu gitu ya. Oke, kemudian ini lanjut ke ini. Nah, ini kan ada istilah-istilahnya ya, ada klasifikasi jaringan komputer ya. Itu berdasarkan area ya. Ada namanya personal area networking, gitu ya. Sebuah jaringan yang berfungsi untuk berkomunikasi antar komputer atau perangkat lain gitu ya, seperti headphone, speaker, printer, scanner dan lain-lain gitu ya. PAN ini juga dapat dibuat tanpa kabel yang disebut WPAN ya, wireless personal area networking gitu ya. Nah ini juga kalian sering pakai ini, gitu ya. Ada yang pernah pakai mestinya ya. Contohnya tadi itu ya, headphone gitu ya. Headphone, pakai headphone Bluetooth ya, gitu ya. Nah itu artinya memanfaatkan networking kalau pakai Bluetooth. Tapi kalau pakai kabel itu bukan networking gitu ya. Tetapi itu masalah kabel audio gitu ya, gitu. Kalau pakai Bluetooth, nah itu namanya kategorinya jadi PAN gitu ya, Personal Area Networking atau WPAN ya, Wireless Personal Area Networking gitu ya. Kemudian juga eh, kayak misalkan kalian nyolokin, tapi kalau itu nggak masuk ya, nyolokin HP Ya untuk, Pak, bentar Pak. Hah? Gimana? Bentar apa tadi jaringannya? Oh, jaringannya ya. Oke, ini yang Disconnect Pak, disconnect. sekarang udah
ini sekarang tentang PAN ya, Personal Area Networking ya. Di Udah sini. bisa? Oh, share screen saya putus ya? Ya. Bentar, saya nggak Pakai bisa. Raudo aja ya. Atau gimana? Asli. Ah, udah. Ya. Ini udah? Share screen saya udah kelihatan? Hidup nih. Oke, udah terlihat ya? Oke, Jangan lupa. ini udah terlihat share screen saya ya? Coba sebentar. Udah terlihat? Sudah, Pak. Masih belum ya? Sudah. Internetnya yang belum start. Belum ya? Atau saya mati dulu itunya ya? Kalau gini sekarang? Tes, Pak, tes. Ya? Sudah, Pak, sudah, Pak. Oke, share screen-nya udah terlihat ya? Sudah, Pak, sudah, Pak. Oke, jadi ini ada klasifikasi jaringan komputer ya, apa ulang lagi ya? Klasifikasi jaringan komputer gitu ya. Yang pertama adalah namanya Personal Area Networking tadi ya, namanya PAN ya, gitu. Nah, itu bisa apa namanya? Di Bluetooth, Bluetooth speaker gitu. Ada mouse di sini kelihatan ya, ada laptop lain, ada HP, ada printer yang terkonek ke komputer atau ke laptop gitu ya. Kemudian ada namanya Local Area Network gitu ya. Local area network itu jaringan yang menghubungkan antar perangkat pada cakupan yang relatif lebih dekat ya, seperti dalam satu gedung, sekolah, rumah, dan sejenisnya gitu ya. Jadi kalau kalian connect ke WiFi di RAM, di Alka, itu kategorinya masuk ke local area network ya, gitu. Karena kita dalam satu jaringan lokal nih sebetulnya ya. Kalaupun kalian connect dari SMP, connect dari SMA, connect dari RAM, itu saling terhubung dalam satu lokal area network di RAM ini gitu ya. Tapi itu juga nanti connect ke internet nih, itu nanti routingnya beda lagi gitu ya. Kemudian ada yang namanya Metropolitan Area Network, ini cakupan lebih gede ya. Ini contohnya biasanya mencakup eh, satu kota gitu ya, atau satu ISP atau Internet Service Provider gitu ya. Jadi misalkan kalian sama-sama pelanggan Bisnet gitu ya. Nah, itu cakupannya menjadi satu Metropolitan Area Network ya. Atau sama-sama pelanggan IndiHome. Nah, itu masuknya ke networking yang cakupannya adalah Metropolitan Area gitu ya. Kemudian ada lagi yang lebih besar lagi, ada Wide Area Network. Nah, ini mencakup jaringan antar kota atau dalam satu negara gitu ya. Kemudian yang paling luas itu adalah internet ya tentunya ya. Ini cakupan global ya, gitu ya. Internet itu interconnected network gitu ya. Itu jadi hierarki itu kalau kalian lihat ya, mulai dari yang paling kecil gitu ya. Kalau dalam jaringan yang paling kecil itu jadinya local area network ya. Beberapa local area network itu saling terhubung ke satu provider. Katakanlah ada sekolah ini gitu ya, ada RAM, Alka, SMP, SMA, kita pakainya IndiHome. Kemudian di rumah juga ada yang pakai IndiHome. Nah, itu sebenarnya ada dalam satu cakupan metropolitan gitu ya, area network ya. Kemudian dalam satu negara itu masuknya ke wide area network dan untuk keseluruhan semua
jaringan terhubung dalam satu internet. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau intranet itu apa, Pak? Nah, intranet itu eh, istilahnya itu kalau kita web gitu ya, bikin aplikasi web katakanlah gitu ya, kita publish di internet ya. Kalau publish di internet itu artinya bisa diakses oleh semua orang di internet gitu ya. Nah, kalau kita bikin aplikasi web itu tetapi cuman ditaruh di server lokal. Nah, itu jadi masuknya ke intranet gitu ya. Jadi di dalam satu jaringan dalam ini ya, dalam katakanlah dalam klasifikasi jaringan tertentu gitu. Biasanya ada dalam satu lokal area network gitu ya. Jadi katakanlah misalkan kita bikin aplikasi ada namanya kemarin itu ada aplikasi apa ya? Perpustakaan gitu ya. Perpustakaan Alka itu taruhnya di server di lantai satu. Kan kita ada server di lantai satu ya. Nah, tapi hanya bisa diakses di jaringan RAM Alka. Gitu. Kalau kalian pulang ke rumah, kalian nggak bisa akses. Gitu. Atau kalau kalian pakai HP, pakai data, kalian nggak bisa akses. Nah, itu berarti aplikasi perpustakaannya itu diinstal di dalam intranet. Gitu. Jadi Hmm. itu aplikasi yang apa namanya hanya bisa diakses dalam cakupan yang lokal. Gitu. Bukan publik ya, bukan internet secara keseluruhan, secara global. Itu intranet. Oke, ada lagi? Ya. Oke, dasarnya itu ya. Kemudian, oke, kita lanjut ke topologi jaringan gitu ya. Nah ini mungkin eh topologi itu ini ya, apa istilahnya ya? Ngebayanginnya kalau kalian pernah lihat komputer yang terhubung via kabel nggak? Gitu ya. Kan kalau dulu koneksinya via kabel ya, ada ya kabel ya, kabel jaringan ya. Gitu. Mungkin kalau di kelas kayaknya itu juga via kabel tuh kalau kalian perhatiin PC-nya yang di bawah itu kan ada kabel ya, kabel jaringan ya. Gitu. Nah, itu ada topologinya itu. Topologi itu dalam arti gimana cara menghubungkannya ya antar jaringan gitu ya. Ini ya. Jadi ini topologi dapat dikatakan sebagai struktur gitu atau arsitektur fisik gitu ya. Itu topologi jaringan komputer merupakan cara menyambungkan satu komputer dengan komputer lain. Gitu ya. Topologi yang tepat itu tergantung pada kebutuhan jaringan yang akan dibangun. Jadi topologinya ada beberapa tipe topologi dan bagaimana cara menghubungkan dan membangunnya itu tergantung dari kebutuhan. Gitu. Yang pertama adalah topologi bus. Bus ini bukan bus ini ya, bukan bus base ya, tapi mirip lah gitu ya. Istilahnya itu bus gitu ya. Jadi, jadi seluruh komputer dalam topologi ini terhubung dalam sebuah jalur gitu ya. Contohnya seperti gambar ya. Jadi ada satu kabel besar gitu ya. Mungkin contoh topologi bus ini kayak ini, kayak kalau kalian pernah lihat ini, apa namanya, pipa air. Ada yang pernah lihat nggak pipa air? Terhubung terus keluar ke keran masing-masing itu ada yang pernah lihat nggak seperti apa jalurnya? Gitu ya. Nah, ini mirip seperti itu, seperti pipa air. Jadi ada satu pipa yang jadi pipa utamanya, kemudian nanti ada cabang-cabang gitu ya, yang keluar di kran gitu ya. Sama seperti itu. Ini adalah ada satu jalur utama, kemudian ada jalur yang masuk ke komputer gitu ya. Itu. Nah, ini topologi bus kalau seperti ini topologi bus. Jadi tiap-tiap komputer terhubung ke satu istilahnya main ya, ada satu jalur utama, semua terhubung ke situ. Kemudian yang kedua ada topologi ring, gitu. Ini seluruh komputer terhubung dalam jaringan, dihubungkan satu sama lain secara berantai, sehingga menyerupai satu cincin atau ring, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi komputer yang di atas terhubung dengan komputer yang di samping kiri kanan, gitu ya. Komputer yang di kiri terhubung dengan komputer di bawah di atas. Gitu. Saling terhubungnya seperti itu, koneksi fisiknya ya, koneksi kabelnya. Itu. Jadi membentuk satu
lingkaran gitu ya. Nah, ini kita pakai juga sebetulnya. Dipakainya di mana? Antar gedung gitu. Kita kan punya berapa gedung nih kita? Sebetulnya 3 gedung ya. Ada gedung RAM, ada gedung SMP, ada gedung SMA gitu. Nah, kita sebetulnya juga punya topologi ring ini menghubungkan antara satu perangkat di RAM itu ya. Nanti besok mungkin minggu depan ya kalian bisa lihat nanti ya. Kita lihat perangkat yang di bawah. Ada satu yang di bawah tangga itu ya, di atas pantry. Nah, itu ada perangkat networking di situ. Kita bisa lihat besok gitu ya. Nah, topologi ring ini kita pakai untuk menghubungkan antara gedung RAM dengan gedung SMP dengan SMA. Gedung SMP dengan gedung SMA dan gedung RAM. Gedung SMA dengan gedung SMP dan gedung RAM. Jadi cuma 3 titik gitu ya. Kalau yang ini kan 4 titik ya. Kalau kita cuma 3 titik ya. Tapi saling-saling terhubung. Nah, ini kita menggunakan topologi ring juga gitu ya. Kemudian topologi star gitu. Nah, ini ada topologi star. Ini yang paling sering dipakai nih, topologi star ya. Seluruh komputer terhubung pada suatu konsentrator untuk distribusi data gitu ya. Hal tersebut bisa berubah hub, switch, atau ada satu lagi sebetulnya ya, access point gitu ya. Jadi kayak router yang di belakang, yang access point itu kategorinya masuk ke topologi star ya. Karena setiap laptop, setiap HP yang terhubung ke situ itu seperti seperti terhubung langsung ke sana. Jadi masing-masing HP, masing-masing laptop itu koneknya ke eh, ini ya, ke AP. Kalau di sini jadinya AP ya. Tuh, walaupun kabelnya bukan kabel ya, tapi wireless gitu ya. Gitu. Nah, ini topologi star. Ada lagi topologi mesh. Nah, kalau ini semua perangkat saling terhubung nih. Gitu. Ini kita belum pakai ya, karena ada keperluan khusus kalau untuk yang mesh ini gitu ya. Gitu. Jadi ini eh, kita bisa pakai wireless mesh juga bisa nanti gitu. Cuman belum belum seperti itu. Gitu ya. Ada lagi topologi hybrid atau tri ya. Nah, kalau seperti ini antar hub nih. Nah, ini juga kita pakai nih, gitu ya. Jadi dari AP kalian itu nanti dia connect ke ada router atau switch yang di bawah itu lewat kabel gitu. Sementara nanti AP satu lagi itu juga connect ke situ gitu ya. Nah, ini kategorinya jadi masuknya topologinya hybrid atau tri ya. Gitu, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi eh ini ya, apa namanya? Ini modelnya istilahnya eh, pengetahuan dasar yang mungkin kalian take it for granted ya istilahnya ya. Pokoknya terhubung ke jaringan, kita nggak tahu apa ini, kenapa harus terhubung ke jaringan gitu ya. Itu. Nah, ini kita sekarang belajar mengenali dulu nih gitu ya. Perlunya apa gitu ya. Seperti apa sih sebetulnya kita bisa connect ke internet itu seperti apa sebetulnya ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak nih. Kalau misalkan ini apa namanya, kalau kalian request connect katakanlah ya, connect ke katakanlah yang paling simpel browsing ke Google gitu ya. Itu interaksinya gimana itu? Kalau kalian perhatiin di HP kalian atau di ini kalian di laptop kalian, interaksinya seperti apa itu? Gitu. Ini dulu lah, apa namanya dari awal dulu lah misalkan. Kalian apa dulu tuh kalau mau mau ke Google, kalau dari laptop, ngapain dulu kalian? Buka Chrome. Yang internet. Buka browser dulu gitu ya. Nah itu buka Chrome, nah itu Firefox, buka browser. Nah setelah itu mengetikkan apa? Di URL-nya. Alamatnya ya, Ya, .com gitu ya. Ya, nah itu, kalian tahu nggak apa itu artinya google.com itu apa? itu eh, resmi Pak. Komunitas tahu. Komunitas apa? Bisa. Bisa. Apa itu? Namanya apa itu?
Hah? Bukan URL. Namanya apa itu? Itu istilah di internet tuh. Ada kompas.com, Tokopedia, Tokopedia.com gitu ya. Kemudian ada apa lagi itu? Ada banyak kali itu ya. Itu namanya adalah domain. Nah, pernah dengar ya? Domain gitu ya. Nah, itu kita punya domain apa nih? Punya kalau sekolah kita punya Al Kausar Lab School SCH. School. School. .id. Oh, iya. Pengelolanya adalah di Indonesia gitu ya. Kalau kalian perhatiin ya, gitu ada kalau ada istilahnya itu ada apa namanya? Ada satu level, ada global global domain yang .com, .org, .net, .mil, .gov, kemudian macam-macam lagi itu ya. Tapi yang belakangnya cuman setelah satu titik ya. Ada yang dua level gitu ya. Kayak misalkan sch.sch.id. Ya, kita punya itu Al-Kausar Lab School.sch.id. Itu biasanya ada ada penggunaan khususnya gitu. Itu kalau SCH ID untuk apa itu? School, Pak. Sekolah. School gitu ya. Uh, School, kampus itu pakainya SCH ID khusus ya. Tapi itu nggak strict ya. Gitu ya. Tapi kalau yang kayak gitu listrik, kalau misalkan kayak kom, biasanya kom itu dulu awalnya dari komersil gitu ya. Jadi situs-situs yang komersial itu pakainya kom gitu ya. Kemudian ada .net gitu. Kalau kita jadinya co-id ya. Ada yang jadi perusahaan-perusahaan Indonesia itu biasanya pakai co-id gitu ya. Kemudian ada .net atau kalau Indonesia punya net ID gitu. Nah, itu biasanya terkait dengan perusahaan-perusahaan IT itu ya biasanya gitu bisa pakai itu. Kemudian ada lagi Gov ID itu Go ID kalau Indonesia ya Go ID tapi kalau di luar tiap dipakai di Amerika Gov gitu ya itu terkait dengan lembaga-lembaga pemerintah itu. Nah, itu biasanya kan itu ya Go ID kalau kita ya misalkan Kemendikbud itu pakainya apa ya Kemendikbud ya Ya, Pak. Go ID kan itu kalau nggak salah ya gitu. Nah, kayak gitu gitu. Nah, itu domain sistem gitu ya. Kita punya domain apa gitu. Nah, kita punya itu untuk supaya tidak mengingat yang IP tadi gitu ya. Kan kalau kita pakai IP tadi kan angkanya bisa macam-macam tuh. Bisa lebih gampang mengingat domain daripada IP itu ya. Coba kalian kalau kalian perhatiin ya, coba sebentar ya. Hmm, ini Bapak pengen ganti. Servernya diganti. Ada, Mas. Itu apa sih? Saya baca. Oke, udah kelihatan ya. Ya, sudah, Pak. Nah, kita pengen tahu itu Google ID tiap-tiap domain itu nanti terkait dengan IP itu. Makanya ya. Google.com, domainnya kan google.com ya. IP-nya berapa nih kita bisa lihat. Nah ini, IP dari google.com itu IP-nya ini. Ini IP V6 ya. Gitu ya. Kalau IP V4-nya kita bisa cari itu. Nah ini. Jadi ini google.com DNS-nya, domainnya gitu ya. Kemudian di sini IP-nya. Jadi si Google itu bisa diakses juga via IP 74.125.130.113 gitu ya. Atau domainnya google.com gitu ya. Gitu. Nah, yang lain juga sama. Jemput jemput 1 2 3 0 tiga.
facebook.com itu juga pasti punya itu. Nah, ini juga facebook.com berapa ini? Itu. Nah, ini juga nama domain juga, dia bisa diakses juga lewat sini. Yang ini ya, yang ini juga domain ini, tapi ini IP-nya ini. Ya. Atau kita punya Al-Kausar Lab School, ini Kausar Lab School SCH ID. Nah, ini kita punya domain ini ya. Kita punya domain Al-Kausar Lab School SCH ID. Ini IP-nya seperti ini. Itu. Ini yang IPv4 tadi ya. Kita punya itu. Itu. Nah, itu terkait dengan uh, domain dan jadi tadi setelah setelah kita buka browser itu ya, kemudian kita ngetikkan alamatnya, domainnya. Itu artinya apa? Kita buka browser, kita ngetik alamatnya, artinya kita request ke server Google gitu ya, untuk supaya Google menampilkan halaman pencarian di awal ya, gitu. Gitu. Nah, itu kan requestnya panjang ya. Kalau kita lihat ya, ada namanya istilahnya. Nah, kalau kalian browsing ke ini, ke Google ya, itu bukan berarti kalian langsung masuk ke ini, langsung masuk ke server Google gitu ya. Langsung masuk ke servernya Google, kemudian dibalas sama Google, nampilin halaman Google gitu ya. Bukan seperti itu, tapi jalannya panjang tuh ceritanya ya, jauh gitu ya. Kita bisa lihat misalkan di sini ya. Nih, kita lihat ya. Pakai apa namanya aplikasi Traceroute ya ke google.com. Kita lihat. Ini mungkin, nah ini kalau kalau ini yang dari tempat Bapak ya, dari tempat Bapak ke Google nih, itu itu jalannya tuh panjang, jadi sampai ada berapa berapa lompatan tuh. Yang pertama ke gateway, berarti ini ke router di rumah Bapak. Kemudian dari router rumah Bapak lari ke IP ini. Ini perangkat di mana ini? Ini perangkat di ISP, gitu ya. Dari ISP nanti lari ke perangkat yang IP-nya ini. Gitu. Dari perangkat yang ini juga mungkin ada di ISP juga ya. Kemudian lari ke beberapa hub. Jadi istilahnya beberapa ini ya. Kalau kalian bayangkan inilah, bayangkan perjalanan dari Bandung ke Jakarta gitu ya. Nah, itu kalian seperti melewati beberapa kota itu kan. Itu melewati beberapa daerah ya. Dari Bandung nanti lewat Cimahi gitu ya. Dari Cimahi nanti ke Padalarang gitu ya. Dari Padalarang nanti kemana lagi itu? Gitu ya. Kayak gitu ya sampai ke Kerawang gitu ya, ke Kerawang, ke Bekasi, baru sampai Jakarta gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi perjalanan paketnya itu bukan dari komputer kita langsung ke server Google, tapi karena server Google-nya itu ada di eh, entah di mana gitu ya, entah di Singapura, entah di Jepang, entah di Amerika gitu ya. Nah, itu perjalanannya juga visualisasinya jadi mirip seperti kita pergi antar kota gitu ya, melewati beberapa titik gitu. Nah, ini titiknya ini bisa berupa perangkat router titiknya ini gitu ya. Yang IP ini adalah IP dari router biasanya. Gitu. Jadi seperti kita tadi ya, kalau kita Bandung Jakarta kita melewati Cimahi dulu, melewati Purwakarta, melewati Kerawang nanti gitu ya. Gitu. Seperti itu. Jadi perjalanannya panjang tuh. Tapi karena ini adalah perjalanan apa namanya ya, paket ya, lewatnya lewat jaringan sinyal listrik atau jaringan paket via fiber, nah itu jadinya sangat cepat ini. Seperti ini ya, kalau dilihat ya, dari ke Google ini
ini kita ada namanya, ini ke gateway ya. Ke gateway-nya itu cepat sekali ini. Ini MS itu adalah microsecond ya. Cuma segini microsecond. Gitu ya. Tapi nanti di sebelah sana udah mulai ada yang panjang gitu ya. Itu akumulasinya jadi panjang tuh. Makanya begitu kita hit Google, belum tentu langsung keluar si Google-nya ya. Itu, tapi ada delay dulu ya. Kan suka ada, walaupun delaynya mungkin kalau Google termasuk yang sangat cepat ya. Jadi delaynya ya ada beberapa, mungkin setengah sampai 1 detik gitulah delaynya, nggak akan besar gitu ya. Tapi ada situs tertentu yang kalau kita hit itu muter-muternya lama tuh, delaynya cukup kelihatan gitu ya. Nah itu bisa jadi karena lokasi servernya yang menyediakan situsnya itu jauh, bukan di Indonesia gitu ya, atau bukan di Singapura, atau bukan di Australia yang dekat ini, gitu. Tetapi mungkin di Amerika sana atau di Eropa gitu ya. Jadinya perlu delay yang perjalanan paket yang cukup panjang gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita kalau kita request gitu ya, kalau kita eh, katakanlah WhatsApp gitu ya. WhatsApp aja itu walaupun kalian WhatsApp antar temen tuh di sebelah gitu ya. Itu paketnya bukan berarti eh, pesan sekalian dari HP katakanlah dari Davin ke Davi gitu ya, WhatsApp gitu ya. Itu kok bukan berarti apa yang Davin kirim itu langsung kekirim ke HP-nya Davi, enggak gitu ya. Itu Hmm. perjalanannya muter dulu itu. Jadi dari HP-nya Davin itu lari dulu ke servernya si WhatsApp gitu. Jadi itu panjang tuh, servernya WhatsApp tuh entah ada di Singapura, entah ada di Jepang gitu ya, entah ada di Amerika. Nah itu kita eh, belum tahu tuh. Nah kemudian dari server Davin, dari server WhatsApp itu baru lari ke HP-nya Davi gitu. Jadi bukan langsung tuh gitu ya, gitu. Bukan langsung message-nya itu nyampe ke HP-nya Davi itu enggak gitu ya, tapi dia muter dulu gitu. Oke, eh, sepertinya udah bel, udah 13.46 ya. Kalian nggak denger mungkin belnya ya, gitu, tapi udah waktunya habis. Nanti insya Allah Rabu depan Bapak sudah bisa offline lagi, Selasa depan ya, sudah bisa offline lagi dan kita akan coba cek ini ya, cek perangkat jaringan yang ada di sekitar kita gitu ya. Gitu. Baik, Bapak akhirin dulu itu pelajaran kita pada siang hari ini. Itu kita tutup dengan baca istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, aladzim, la ilaha illa wal khair qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Udah.